catatan aku. Ini tuh 1.700.000 sama 300 loh ini. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Ini loh, masa aku nyatet 1.200.000 kan? Dia tuh duitnya cuma 1 juta. Kan padahal udah aku catat semuanya. Enggak, ini tuh 700, 300, berapa? 1 juta kan? Bener loh. Aku tadi juga udah hitung pakai kalkulator 1 juta, 7 tambah 3, 10, iya 1 juta loh. Coba deh dicek notanya lagi, udah bener belum? Udah deh, kita cek lagi ya bareng-bareng ya. Yaudah, sini aku diktein notanya, kamu lihat ke catatan. Oke. Nota pertama, A few moments later. nota ke-10, laundry carpet 200.000. Bentar. Coba lihat. Belum aku catat. Maaf ya. Nah, ketemu kan? Ngomong-ngomong, aku ada aplikasi nih biar pencatatannya lebih terstruktur. Gimana tuh pakainya? Gini. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini aku akan memberikan sedikit panduan dan penjelasan membuat laporan keuangan akuntansi masjid. Nah, di sini kita bakal dapat banyak informasi, itu ada neraca saldo, laporan aktivitas, neraca, buku kas, dan realisasi program dari masjid tersebut. Nah, sebenarnya di sini tuh udah lengkap banget. Ini udah ada panduan untuk pengisian dari tiap-tiap Excel, tapi aku bakal ngasih sedikit penjelasan lagi. Yang pertama kita langsung aja ke identitas masjid. Nah, di sini kita tulis nama masjidnya apa, alamatnya di mana, terus ini tuh laporan untuk tahun buku, tahun berapa, dan telepon dan lain-lain, silahkan dilengkapi. Kemudian untuk pengurus masjid, nah ini secara umum ada ketua, sekretaris, bendahara. Kalau misalnya ada pengurus masjid yang lain bisa ditambahkan sendiri ya teman-teman. Kemudian ada program atau kegiatan yang dilakukan oleh masjid tersebut. Kita ambil contoh, ada program kajian dan PPA. Selanjutnya di sini ada nama akun dan kode akun. Nah, nama dan kode akun yang ada di sini itu biasanya udah digunakan untuk laporan keuangan pada umumnya. Tapi kalau misalnya teman-teman punya nama akun sendiri, silahkan ditulis, ditambahkan dan dikategorikan sesuai dengan kategorinya. Lanjut kita ke jurnal. Nah, jurnal ini tuh penting banget karena jurnal ini tuh yang jadi basic apakah laporan keuangan yang kita buat itu benar atau salah. Jadi kita harus hati-hati banget ketika kita mencatat jurnal transaksi. Kita mulai dari tanggal transaksi itu tanggal berapa, kemudian program itu transaksi itu tuh asalnya tuh dari program apa. Kalau misalnya tadi kan kita punya program kajian sama TPA, nah kita tinggal pilih ini transaksi itu masuknya program apa, contohnya kajian ya. Terus ada transaksi, misalnya ada kas masuknya sebesar 12.500.000, kita catat di debit karena kita menerima uang. Kebalikannya, ketika kita mengeluarkan uang, maka kita akan mencatat kas tersebut di kredit. Begitu juga untuk akun-akun yang lain itu disesuaikan debit kreditnya. Jadi kita harus paham dulu akun mana yang masuk debit, akun mana yang masuk kredit. Kemudian di sini kita bakal tahu nih transaksi yang kita masukin itu udah benar apa belum. Di sini bakal ada keterangan balance atau tidak balance. Kita coba contoh, kita salah ngitung nih, harusnya 12.500.000 tapi kita salah masukin jadi 12.400.000. Tuh kan ada tulisannya tidak balance sebesar 100.000. Nah, kalau ada tulisannya tidak balance berarti kita punya kewajiban untuk mengecek kembali apakah jurnal transaksi yang kita masukkan, kita record ini tuh udah bener, ya pasti udah salah ya. Nah, salahnya di mana, kita harus cari nih. Nah, kalau udah ketemu tinggal kita ganti lagi, terus dia bakal otomatis balik jadi balance. Selanjutnya ada neraca saldo. Nah, neraca saldo ini tuh udah otomatis keisi dari jurnal yang kita isi tadi. Jadi kita nggak perlu ngedit-ngedit lagi untuk neraca saldo ini.
Selanjutnya ada laporan aktivitas. Di laporan aktivitas ini kita itu bakal tahu nih pendapatan sama pengeluaran dari masjid itu tuh berapa. Di sini juga udah otomatis terisi dari transaksi-transaksi yang udah dicatat di jurnal sebelumnya. Jadi kita juga nggak perlu ngedit-ngedit lagi. Selanjutnya ada neraca. Nah, neraca ini tuh memberitahu berapa sih saldo yang dipunya oleh masjid pada akhir buku atau pada akhir periode. Ini juga udah otomatis teman-teman, jadi nggak perlu deh kita pusing-pusing buat ngedit-ngedit. Selanjutnya ada buku kas. Nah, buku kas ini namanya juga buku kas, pasti untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan kas saja. Jadi kalau ada transaksi selain kas ya kita nggak usah catat di buku kas ini. Dan di sini kita catat ada penerimaan, pengeluaran, sama aja sih. Ini kita tinggal nulis tanggal, terus dia itu masuk program apa, ini kita udah bisa dipilih program apa gitu. Terus uraian ini tuh untuk lebih menjelaskan itu tuh uang apa. Kalau misalnya kita dapat penerimaan ternyata itu dari infak, ya udah kita tulis uraiannya infak. Nah, di sini bakal langsung terisi saldo. Selanjutnya begitu juga untuk pengeluaran, kita harus mengisi di sini, terus ada uraiannya juga. Nah, kita lihat nih di sini tuh ada saldo awal, penerimaan kas, pengeluaran kas, saldo akhir kas. Jadi tujuan kita itu buat mengetahui berapa sih saldo kas kita saat ini pada akhir tahun periode ini. Nah, kita tulis nih saldo awalnya. Kita tulis secara manual saldo awalnya, misalnya 12.500.000 karena tadi kita menerima kas di awal sebesar 12.500.000. Kemudian untuk penerimaan kas kita nggak perlu ngedit, pengeluaran kas juga nggak perlu ngedit karena dia udah otomatis terisi dari kolom yang tadi kita isi oleh transaksi-transaksi. Jadi kalau misalnya nggak balance, nah di sini tuh udah bakal diketahui saldo akhir kas kan. Ini kalau misalnya nggak balance, kalau misalnya ini bakalan jadi merah, itu tandanya something wrong, ada yang salah sama transaksi yang kita catat, entah itu kurang debit, kurang kredit. Nah, kita cek lagi. Kemudian kalau kita udah nemu, kita edit, udah tambahin, otomatis bakal jadi balance. Selanjutnya yang terakhir adalah realisasi program. Nah, realisasi program ini adalah seberapa besar sih realisasi dari anggaran yang telah kita rencanakan di awal. Jadi kalau misalnya kita punya program kajian, kita misalnya di awal merencanakan menganggarkan 300 juta, tapi ternyata di lapangan hanya terrealisasi sebesar 70 juta. Jadi ini persenannya udah otomatis terisi nih, 23,33%. Kalau nggak percaya kita coba ngisi sendiri ya. Misalnya kita menganggarkan 50 juta, tapi ternyata yang terrealisasi adalah 30 juta. Tuh, dia bakal otomatis mengisi sendiri di sini. Gampang banget kan teman-teman kalau pakai Excel, nggak perlu capek-capek ngitung manual, nggak perlu capek-capek nulis di buku. Jadi udah otomatis dia bakal ngisi-ngisi sendiri, tergantung kita ngisi di jurnalnya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Nah, gampang kan aplikasinya? Boleh banget nih kita besok pakai aplikasi ini. Cocok, boleh diusulin ke ketua takmir tuh. Iya kan? Makasih loh, itu aplikasinya nanti aku minta ya, tapi aku bilang ke ketua takmir ya. Makasih ya Han. Sama-sama.